Halo, selamat malam semua teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga malam hari ini teman-teman diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam setiap langkah dan usahanya. Dan selamat beristirahat, juga selamat hangout buat teman-teman yang lagi malam mingguan sama teman-teman atau sama keluarga. Nah, di kesempatan pada malam hari ini Bang RRQ kalah ya. Kamu pendukungnya RRQ kah, bro? Nah, di kesempatan malam kali ini di waktu yang singkat saya akan membahas dan sharing menyambung dari live streaming sebelumnya, di video sebelumnya, yaitu tentang kali ini the power of mind, itu kekuatan pikiran kita. Nah, pikiran kita ini adalah senjata yang paling kuat, teman-teman, kalau kita bisa menggunakannya. Tapi satu sisi, pikiran kita juga bisa menjadi bumerang untuk diri kita sendiri ketika kita tidak paham cara mengelolanya. Jadi, pikiran ini bisa membuat kita menjadi sukses, atau pikiran kita bisa membunuh kita. Maksudnya bagaimana? Seperti halnya yang sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan terakhir, yaitu mengenai satu hal pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga, gitu kan. Apa sih maksud dari makna pepatah ini? Kalau misalkan kita betul-betul paham, ketika seseorang sedang mengalami satu kesialan gitu, atau satu peristiwa yang negatif gitu, dia bisa berpotensi untuk mendapatkan kesialan-kesialan yang lain, teman-teman. Nah, kita lihat juga ketika seseorang di sekitar kita atau orang-orang yang kita lihat, dia sepertinya punya satu privilege yang sangat-sangat luar biasa gitu. Kemudian dia punya hoki yang luar biasa. Kayaknya apapun yang dia buat, apapun yang dia kerjakan pasti selalu berhasil dan selalu bisa menghasilkan sesuatu yang positif untuk dirinya. Nah, di pembahasan kemarin saya sempat menyampaikan bahwasanya yang membedakan antara orang miskin dan orang kaya atau orang sukses adalah pola pikir. Karena mereka semua punya banyak hal yang sama sebetulnya. Satu, kita semua punya waktu sama-sama 24 jam. Kita semua diberikan pikiran dan akal untuk kita manfaatkan gitu, sepositif mungkin, sebaik mungkin. Tapi tidak banyak orang betul-betul bisa paham mengenai the power of mind gitu, atau kekuatan pikiran kita. Nah, makanya di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana pikiran bisa membuat kita sukses, dan bahkan pikiran bisa membunuh kita sendiri, teman-teman. Satu, kita mesti paham bahwasanya pikiran kita ini dan perasaan kita ini mengandung dan mengeluarkan sebuah getaran atau frekuensi dalam frekuensi tertentu, dan itu terkoneksi dengan alam semesta, teman-teman. Nah, kemudian segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita rasakan, dan apa yang menjadi nyata itu pasti selalu cocok adanya. Dan rumus satu lagi, everything in the universe is energy. Jadi pada saat kita mengalami satu kondisi tertentu, di kondisi yang kita sedang tidak baik-baik saja, tapi pikiran kita berfokus terhadap kesusahan tersebut gitu. Kita terlalu fokus terhadap permasalahan itu, dan kita terlalu khawatir akan satu permasalahan tersebut, dan bahkan kita sendiri tidak yakin kalau bisa menyelesaikan, maka yang terjadi adalah masalah tersebut tidak akan selesai, tidak akan terurai, dan kita tidak akan pernah bisa lepas dari satu permasalahan tersebut, teman-teman. Karena semuanya tergantung pada pikiran kita. Kalau kita berpikir susah, ketika kita berpikir negatif, ketika kita tidak percaya dengan kemampuan diri kita sendiri, maka semesta akan menangkap itu dan akan memanifestasikan itu kepada diri kita, dan besoknya
Dan waktu-waktu selanjutnya hal yang terjadi adalah hal-hal negatif itu pula, teman-teman. Semakin kita punya rasa khawatir berlebih gitu, itu tidak akan menyelesaikan sebuah masalah. Yang ada malahan pikiran kita akan terganggu. Ketika pikiran kita terganggu, kita tidak akan bisa berpikir secara realistis, dan kita tidak akan bisa berpikir secara positif dan optimis. Dan seringkali banyak orang-orang yang kepleset, mohon izin gitu. Dan kita sering menerima berita-berita di layar kaca, di media cetak, di media online, dan bagaimanapun gitu. Banyak orang mengakhiri hidupnya karena merasa beban masalahnya terlalu besar, dan dia tidak sanggup memikul masalah tersebut, sehingga dia menyerah dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Banyak sekali kita temui hal-hal seperti itu. Happy weekend juga, Kak Salam Merv gitu. Sehat-sehat. Nah, kita lanjutkan. Banyak sekali kita temui di berbagai macam media orang yang bunuh diri dengan berbagai macam cara, atau mengakhiri hidupnya dengan berbagai macam cara, karena dia merasa hidupnya sudah tidak berguna lagi, dan dia tidak bisa lagi menyelesaikan permasalahan yang menurut dia sangat besar dan menghantui pikirannya. Nah, poin pentingnya adalah sebetulnya kita mesti paham, teman-teman, siapa sosok dari kita sendiri. Kita adalah seorang manusia yang dipercaya oleh Tuhan Maha Semesta Alam. Tuhan percayakan kita lahir ke dunia ini dan kita hidup sampai dengan saat ini. Artinya Tuhan percaya bahwasanya kita akan menjadi pemimpin atau khalifah atas diri kita sendiri, teman-teman. Satu. Kedua, Tuhan menjanjikan Dia tidak akan memberikan satu masalah atau satu cobaan melebihi batas kemampuan dari umatnya atau manusia itu sendiri. Dan kita juga mesti lihat, kita mesti tahu, hampir semua, bahkan saya berani jamin, semua orang-orang yang berhasil, semua orang-orang sukses di Indonesia maupun di belahan dunia manapun, tidak ada langkah yang mudah dia bisa mencapai sebuah kesuksesan tersebut, teman-teman. Pasti jatuh bangun, pasti pernah mengalami kegagalan, pasti pernah terhimpit masalah yang begitu besar, baik dari sisi hal hutang dan lain sebagainya, pasti itu. Dan kita tidak pernah diajarkan bagaimana mengeksekusi sebuah problem solving terhadap masalah-masalah kita di bangku sekolah maupun bangku perkuliahan gitu, teman-teman. Nah, makanya semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi motivasi untuk kita semua, karena kita mesti paham bahwasanya kita dilahirkan sebagai seorang pemenang. Ini sering kali saya sampaikan. Kenapa? Karena kita berhasil menang dan lahir di dunia ini kita lahir dari rahim ibu kita gitu. Artinya kita telah menang balapan gitu, dan finish di urutan pertama menjadi seorang manusia dengan namanya masing-masing, namanya Andi, namanya Lutfi, namanya Agus, namanya Nina, segala macam gitu. Artinya kita ditakdirkan sebagai seorang pemenang, dan kembali lagi kita ingat fitrah kita gitu, sebagai manusia tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Semuanya tergantung dari pikiran kita. Jangan pernah kita berfokus terhadap permasalahan-permasalahan kita, teman-teman. Tapi yang kita fokuskan adalah bagaimana kemudian cara untuk mencari solusinya. Dan ingat pepatah, banyak jalan menuju Roma. Jadi seperti ini, saya ambil contoh. Beberapa waktu lalu kita menemukan banyak masalah problematika di masyarakat kita, yaitu orang-orang yang stres, bahkan juga sampai mengakhiri hidupnya ketika terlilit masalah pinjol atau pinjaman online gitu. Hal yang membuat
mereka stres sebetulnya bukan masalah uangnya gitu teman-teman. Karena pada dasarnya uang pasti bisa dicari, uang pasti selalu bisa kita dapat, materi pasti bisa selalu kita dapat selama kita mau berusaha. Tapi yang menyebabkan masalah besar adalah mentalnya dia yang terganggu dan mentalnya dia yang diserang gitu oleh oknum-oknum tertentu gitu. Sehingga pikiran dia menjadi kacau, dia tidak bisa berpikir secara normal, tidak bisa berpikir secara positif. Maka yang diambil adalah jalan singkat untuk mengakhiri hidupnya, dan itu adalah kesalahan teman-teman. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Padahal sebetulnya adalah yang perlu kita lakukan itu hanya perlu tenang, kita berpikir tenang. Kita hanya perlu fokus terhadap segala sesuatu yang bisa kita lakukan untuk bisa memecahkan sebuah masalah, dan kita cari solusinya gitu, dengan pikiran yang tenang. Dan percayalah bahwasanya usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Rezeki akan selalu datang kepada setiap orang yang mau berusaha, yang mau berjuang dan percaya kepada dirinya, dan selalu mau berjuang dalam sesulit dan sesusah apapun kondisinya teman-teman. Itu adalah sebetulnya rumus gitu. Jadi kita bisa lakukan itu ketika pikiran kita tenang. Maka yang paling penting kita lakukan saat ini adalah kita perlu bersyukur teman-teman. Kita harus bersyukur terhadap segala sesuatu yang kita miliki saat ini, segala kesehatan yang kita miliki saat ini, dan kehidupan yang masih dipercayakan oleh Sang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam. Percayakan kita masih bisa hidup, kita masih bisa menghirup oksigen dengan gratis. Karena kalau mau kita hitung-hitungan misalkan berapa biaya untuk kita menggunakan fasilitas tabung oksigen teman-teman, itu adalah satu rezeki yang luar biasa besar, yang itu bisa kita syukuri. Itu kita harus bisa menerima keadaan kita saat ini, dan kita harus bisa berdamai teman-teman. Dan mulailah berpikir untuk maju. Nah, maju ini artinya kita harus punya sebuah kompas kehidupan, di mana kompas ini adalah catatan-catatan kita gitu, yang berisikan harapan kita, cita-cita kita, dan doa-doa kita. Kita ingin jadi apa dan kita ingin punya apa teman-teman. Kita harus punya arahan di situ gitu. Bagaimana kemudian cara mendapatkannya dan bagaimana cara kemudian meraihnya gitu. Kembali lagi, mindset kita harus yakini kalau kita bisa. Selama kita yakin kalau kita bisa, maka kita pasti bisa teman-teman. Yakin pada diri sendiri dan selaraskan antara pikiran dan perasaan kita. Pikiran dan perasaan kita harus selaras. Karena pada saat kita berpikir tentang hal positif, hal-hal yang seru, hal-hal yang kita inginkan dan kita harapkan, maka semesta akan menangkap itu. Dan pada saat kita berafirmasi dengan cara yang tepat, sejatinya hal itu sudah terjadi, namun dalam level kuantum. Percayakan pada Tuhan dan alam semesta bekerja untuk bisa memanifestasikan itu kepada diri kita teman-teman. Nah, makanya seringkali saya sampaikan tadi, yang membedakan antara orang berhasil dan orang gagal adalah bagaimana cara dia memandang segala sesuatu dengan hal yang positif atau hal yang negatif. Ketika dia punya pandangan yang positif, maka yang dia lakukan adalah terus-menerus berusaha, karena orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses akan selalu percaya kalau dia pasti bisa berhasil teman-teman. Berbeda dengan orang-orang yang gagal dan punya mental miskin gitu. Untuk bermimpi saja katakanlah kita nggak berani gitu, dia nggak berani. Untuk bisa punya harapan dan cita-cita besar aja kita nggak berani, padahal itu gratis. Tinggal bagaimana cara kita memanage itu dalam pikiran kita, perasaan kita, dan kemampuan kita, apa yang perlu kita tingkatkan
apa yang perlu kita hilangkan dari diri kita, yaitu pikiran-pikiran negatif dan juga sistem lama di dalam otak kita. Kita harus membuang hal-hal yang negatif, karena pada dasarnya manusia itu sifatnya adalah menghindari rasa sakit dan menghindari kerugian, teman-teman. Nah, orang-orang yang berhasil, dia menerima dan mengambil semua resiko tersebut gitu. Mengambil dan menerima resiko tersebut, dia siap untuk menjalankan itu karena dia tahu ada peluang di situ dan dia bisa berhasil. Percaya, maka hal positif pun akan kita dapatkan dari situ. Nah, hal-hal sederhana seperti ini sebetulnya banyak dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Namun apabila kita mampu memaksimalkan hal tersebut gitu, kita mampu memanage katakanlah pikiran positif kita gitu, maka kita juga akan bisa mendapat hal-hal positif. Ingatlah bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan usaha selalu datang kepada usaha, dan keberuntungan tidak datang tiba-tiba. Keberhasilan dan keberuntungan tidak datang tiba-tiba kepada setiap orang, namun keberuntungan dan keberhasilan selalu datang kepada setiap orang yang berpikir positif, yang punya kemauan besar, yang mau berusaha dan percaya pada dirinya sendiri, dan selalu berusaha dalam kondisi sesulit apapun, teman-teman. Percayalah bahwasanya kita punya Tuhan yang selalu melindungi kita gitu, dan kita punya pikiran kita yang itu sangat-sangat luar biasa kalau kita bisa menggunakannya. Dan kita percaya pada diri kita sendiri kalau kita adalah seseorang yang kuat, seseorang yang kaya, dan seseorang yang beruntung. Maka hal-hal positif juga akan kembali kepada kita. Nah, makanya kita perlu betul menjaga bagaimana konstan energi positif kita, teman-teman. Cara yang paling sederhana, sering saya sampaikan, adalah kita bersyukur terhadap diri kita sendiri. Kita bersyukur di malam hari pada saat kita mau tidur, kalau hari ini masih bisa melakukan aktivitas, hari ini masih bisa bertatap muka dengan banyak orang, hari ini masih bisa berbagi senyuman dan kebahagiaan dengan banyak orang, dan semoga hari esok jauh lebih baik daripada hari ini. Dan pada saat kita bangun tidur pun kita bersyukur gitu. Alhamdulillah kalau pagi ini saya masih diberikan kesehatan, diberikan nafas, kelima panca indera kita masih aktif, kita bisa maksimalkan tersebut untuk aktivitas kita, untuk hal-hal yang baik, dan kita yakin pada diri kita. Karena dengan keyakinan dan juga dengan pikiran positif serta rasa syukur, maka disitulah level energi positif kita akan naik, teman-teman. Dan kita juga bisa banyak membantu orang. Nah, membantu orang ini juga tidak hanya sekedar kita katakanlah memberikan uang. Membantu tidak hanya dari uang, teman-teman. Begini, kita percaya bahwasanya ada hukum tabur tuai. Sesuatu positif, sesuatu kebaikan yang kita tabur di semesta dan di lingkungan kita, maka hal positif dan hal-hal kebaikan juga akan kembali lagi kepada diri kita. Nah, caranya kita membantu banyak orang adalah simple, teman-teman. Ketika kita keluar rumah, kita lihat banyak saudara-saudara kita di luaran sana usaha, dagang, segala macam. Kita doakan, ya Tuhan, berilah kemudahan rezeki untuk orang tersebut supaya dagangannya hari ini laris dan dia bisa pulang bawa uang untuk keluarganya. Ketika kita lihat abang-abang atau mbak-mbak ojol di pinggir jalan, kita dalam hati kita doakan, ya Tuhan, berikanlah dia kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam narik hari ini. Semoga orderannya hari ini banyak dan dia bisa pulang bawa uang banyak dan dapat bonus dari poinnya dia gitu. Nah, hal-hal tersebut adalah hal-hal positif gitu. Maka
hal positif juga akan kembali lagi kepada diri kita. Kita perlu ingat dan kita perlu pahami teman-teman di situ. Karena sesuatu hal positif ketika kita lakukan secara sadar maupun tidak sadar, itu akan kembali lagi kepada diri kita. Dan pada saat kita memulai hari dengan rasa syukur, maka hari itu akan menjadi hari baik untuk kita. Pikiran kita akan lebih tenang, pikiran kita akan lebih santai, dan kita akan optimis dalam menjalankan aktivitas kita pada saat itu, di hari itu. Dan lakukanlah yang terbaik pada hari itu agar hari besok bisa menjadi lebih baik lagi, dan esoknya lagi menjadi lebih baik lagi, sampai kemudian doa-doa kita dan afirmasi kita termanifestasi dalam kehidupan kita saat ini, teman-teman. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, bagaimana kekuatan pikiran kita bisa bekerja gitu, dan bisa menjadi sesuatu yang positif untuk kita, dan bahkan pikiran kita juga bisa membunuh kita gitu ketika kita tidak paham bagaimana cara memanage hal tersebut. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga teman-teman semuanya sehat-sehat dan selalu bahagia. Dan jangan lupa untuk bersyukur, jangan berpikir susah, teruslah optimis, teruslah berjuang, teruslah yakin pada diri sendiri, dan selalu berupaya dalam kondisi sulit apapun, karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil kepada orang-orang yang mau berusaha, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga teman-teman malam hari ini diberikan kebahagiaan dan diberikan keberlimpahan nikmat untuk teman-teman semua. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.